Dua TKW ini memerlukan donasi untuk membayar biaya rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Dikabarkan seorang PMI Taiwan asal Banyuwangi mengalami sakit parah. Ia adalah seorang kaburan dan karena kondisinya yang semakin memburuk, ia mendatangi Faisal Soh untuk meminta bantuan. Dalam post yang diunggah oleh Faisal Soh mengatakan kabur memang bukan solusi terbaik jika Anda mengalami permasalahan dalam pekerjaan. Seperti yang dialami oleh PS yang berusia 35 tahun warga Banyuwangi ini. PS berangkat ke Taiwan dengan menggunakan visa pekerja migran pada tahun 2018 lalu dan langsung kabur saat baru bekerja 1 bulan di majikan resminya. Ia memilih kabur karena ajakan teman, adapun alasan lain itu karena nenek yang dijaga terlalu berat untuk dipopong. Jadi mbaknya ini baru 1 bulan datang ke Taiwan langsung kabur guys. Dan seperti yang kita ketahui, kita itu butuh adaptasi ya untuk pekerjaan baru ataupun lingkungan baru. Dan waktu 1 bulan itu belum cukup untuk bisa melakukan adaptasi. Jadi yang baru 1 bulan bekerja terus merasa nggak betah, nggak nyaman, itu sebaiknya disabarin dulu karena karena masih fase adaptasi. Kalau udah 2 bulan 3 bulan dijalani dan ternyata emang nggak kuat, nggak nyaman, bisa lapor ke agen untuk pindah majikan. Disarankan jangan kabur ya guys, jangan kabur. Oke, lanjut ke ceritanya Mbak PS. Jadi Mbak PS ini mengaku memang sudah curiga dengan kondisi tubuh dia yang mulai memburuk selama 2 bulan terakhir ini. Nafsu makan berkurang, sering muntah, dan juga badan lemas. PS belum memberanikan diri untuk ke rumah sakit dikarenakan kondisi ekonominya yang saat itu masih dalam keadaan sulit. Sudah menjadi rahasia umum ya guys, jika sudah menjadi kaburan itu pasti akan sangat takut sekali untuk ke rumah sakit ataupun cek ke dokter, dikarenakan mungkin takut keciduk oleh imigrasi atau Pak D, dan biaya untuk perobatan pastinya juga akan sangat mahal dikarenakan tidak ada askes atau cempauka. Nah, ini adalah salah satu resiko dari jadi kaburan. Kalau sakit itu pastinya susah banget ya, bisa dibilang apes karena kita tidak ada cempauka dan juga pastinya akan takut sekali untuk berobat ke dokter. Nasib orang nggak ada yang tahu, kita ke depannya gimana itu nggak ada yang tahu. Dan kalau sakit biasanya yang ilegal itu ditahan sampai akhirnya menjadi parah. Kalau belum parah biasanya mereka akan menahan sakit tersebut. Seperti halnya Mbak PS ini, sampai akhirnya 2 minggu terakhir Mbak PS mulai tidak dapat mengonsumsi makan dan minuman. Habis makan atau minum langsung keluar atau muntah. Sering juga nyoba nahanin karena kasihan janinnya, tapi nggak bisa. Teman-teman bisa lihat di video ini, mbaknya sampai kurus begitu, ibaratkan badannya itu tinggal tulang sama kulit aja. Mbaknya ini sakit, terus ditambah mbaknya ini sedang mengandung. Mbak PS segera diralikan ke rumah sakit saat setelah nekat mendatangi gubuk Faisal Soh dan meminta pertolongan untuk menyerahkan diri ke imigrasi. Setelah itu mengecek kondisi tubuhnya ke rumah sakit. Sebenarnya yang diperjuangkan bukanlah dirinya, namun bayi yang ada dalam kandungannya. Hasil dari diagnosis salah satu rumah sakit daerah Taoyuan menyatakan PS mengalami penyakit komplikasi, diantaranya kuningan, darah rendah, adanya pembatuan pada liver, dan hamil 10 minggu. Dokter yang menangani PS mengatakan dia bisa saja kehilangan nyawanya, begitu juga janinnya jika sedikit lebih lambat penanganan. Kini PS diharuskan rawat inap oleh rumah sakit tersebut untuk melakukan penanganan lanjutan. Alhamdulillah ada Faisal Soh yang membantu guys.
Mbak PS mengaku hanya memiliki uang pribadi senilai kurang lebih 30.000 NT dolar dan bisa dipastikan tidak cukup untuk biaya perobatannya selama di rumah sakit nanti. Bagi Anda yang memiliki rezeki lebih, alangkah indahnya jika bisa berbagi dengan orang yang benar-benar membutuhkan. Untuk informasi rumah sakit dan donasi, silahkan teman-teman untuk menghubungi kontak Mbak PS di 0974 11 5713. Semoga KDI Taipei juga bisa memberikan bantuan kepada Mbak PS dan semoga Mbak PS bisa segera sembuh serta janin yang dikandungnya juga selalu sehat dan bisa kembali ke tanah air. Amin amin ya robbal alamin. PMI kedua yang saat ini juga dalam keadaan sakit dan membutuhkan bantuan dari teman-teman adalah dia bernama Onah binti Marina Sangi. Kabar ini dipost oleh akun FB bernama Marlina. Dalam postnya mengatakan, saya pada bulan Juni tanggal 28 masuk UGD di Rumah Sakit Taita Chutung karena demam tinggi. Setelah mendapatkan penanganan medis, saya langsung dipindahkan ke ruang ICU karena kondisinya yang sangat parah. Dan dari hasil pemeriksaan dokter terdapat genangan nanah di dalam tubuh saya, yang mana sebagian nanah sudah dikeluarkan melalui pecahan luka kecil di punggung saya. Saya pribadi sendiri tidak tahu bagaimana nanah ini bisa ada di tubuh saya. Namun dokter mendiagnosa penyakit saya adalah selulitis osteomilitis. Jadi menurut dokter, Mbak Onah ini di dalam tubuhnya terdapat banyak sekali genangan nanah, guys. Selanjutnya dokter memasang selang untuk mengeluarkan nanah di dalam tubuhnya Mbak Onah ini, yang mana genangan nanah tersebut hampir memasuki ginjal sebelah kanannya. Setelah 1 minggu, semua cairan nanah berhasil dikeluarkan. Namun dokter mengatakan karena genangan nanah sudah lama menggenangi tubuhnya Mbak Onah, sehingga tulang punggung Mbak Onah mengalami peradangan. Sehingga Mbak Onah harus tetap berada di rumah sakit untuk observasi. Mbak Onah sudah selama 1 bulan 18 hari di rumah sakit, dan Mbak Onah juga mengatakan untuk berterima kasih kepada pihak rumah sakit dan agensi yang telah banyak membantu dan menghibur beliau selama penyembuhan. Mbak Onah juga dikunjungi oleh pihak KDI Bapak Untung dan rekannya. Beliau mengantarkan bantuan kepada Mbak Onah sebesar 5.000 NT dolar. Namun, ia harus menanggung biaya rumah sakit sebesar 40.000 NT dolar lebih, dan saat ini dia masih ngutang dengan pihak rumah sakit karena kondisinya yang belum bekerja dan mengalami kesulitan melunasi biaya tersebut. Jadi di sini Mbak Onah memohon bantuan kepada teman-teman yang baik hati sekiranya dapat meringankan beban biaya rumah sakit. Untuk donasi silahkan menghubungi WhatsApp di plus 886 90 90 73 224. Alhamdulillahnya Mbak Onah ini resmi ya, jadi biaya rumah sakit bisa dibantu dengan Askes atau Chenpauka. Semoga Mbak Onah segera sembuh dan bisa bekerja kembali seperti sedia kala. Buat sahabat dunia BMI dimanapun teman-teman berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Amin, amin ya robbal alamin. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.